Shalom buat kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada pagi hari ini berkat kemurahan Tuhan, kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di hari Minggu ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Pada hari Minggu pagi ini, kembali Kau berikan kesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami membawa korban syukur kami, ucapan syukur kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Kau sudah begitu baik kepada kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah atau beribadah dari manapun mereka berada di tempat mereka masing-masing. Biarlah Engkau mengurapi saudara-saudara kami, menyertai mereka, menjamah hati mereka, supaya mereka juga boleh datang kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah mereka di tempat masing-masing. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Kita mampu melewati seluruh cobaan, tantangan yang kita hadapi karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita sama-sama memulai ibadah ini. Kita bernyanyi, Engkau ada bersamaku, bersamamu Bapa. Adalah bersama
sudah boleh datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa Engkau terus ada bersama-sama dengan kami melewati setiap musim hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua dan tidak pernah Kau biarkan kami jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Kami mau terus mengandalkan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan sekarang kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini dan Kau senang dengan puji-pujian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita puji dan kita sembah Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Tepuk tangan, kita bernyanyi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan, kita beri kemuliaan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sujud di altar Tuhan. Kita percaya sesuatu terjadi saat datang di altarnya yang kudus. Apapun beban kita saat ini, kita serahkan semua ke tangan Tuhan, karena hanya Dia yang peduli akan hidup kita. Mari kita angkat pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat,
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Shalom bagi kita semua. Kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kebenaran lewat firman Tuhan yang harus kami lakukan dan yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami saat ini mendengarkan firman Tuhan supaya kami menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Biarlah benih firman Tuhan itu ditaburkan dan hati kami siap sebagai tanah yang subur, dan pada waktunya akan kami lakukan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita sudah tahu status kita. Kita adalah hamba Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan. Dan dialah yang berdaulat penuh dalam hidup kita, sehingga kita menjadi hambanya. Maka status kita harus sadari hari ini dan untuk seterusnya bahwa kita adalah hamba Tuhan, ya. Dan fokus hidup hamba Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuannya, yaitu Tuhan kita. Maka kita harus melakukannya dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Maka lakukanlah semua aktivitas kita dalam rangka melakukan firman Tuhan. Lakukan dengan segenap hati, itu perintah Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, hari ini kita belajar hal yang sangat penting juga. Kita pasti pernah dengar kalimat aktivitas rohani, ya, pernah. Biasanya kalimat ini menggambarkan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan gereja. Kegiatan rohani malah kita menyebutnya, betul ya? Kemudian ada lagi kalimat yang berkata begini, dunia rohani. Dan ada lagi yang berkata dunia sekuler. Dan dua hal ini saling berlawanan. Orang selalu menyebut kalau dunia rohani itu bertentangan dengan dunia sekuler. Itu adalah kebalikannya. Dan kita sering mendengarnya. Bahkan bagi banyak orang Kristen, mereka juga mengatakan hal yang sama. Kita dibawa untuk meyakini bahwa kehidupan kita ada dua bagian. Dan kita cuma membicarakan Tuhan, ingat Tuhan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan gereja. Kita dibawa dalam pemahaman seperti itu. Dengan cara berpikir seperti itu, maka kita akan menganggap bahwa hari Minggu di gereja misalnya, kita ada dalam dunia rohani. Dan hari biasa, hari Senin dalam aktivitas kita bekerja dan berbisnis misalnya, kita ada dalam dunia sekuler. Malah ada lagi, ini lagu rohani, ini lagu sekuler. Itu sering kali kita dengar dan tertanam dalam pikiran kita bahwa kita hidup dalam dua dunia. Itu makanya hari Minggu Yesus Tuhan kita. Tapi dalam pekerjaan kita hari Senin sampai hari Sabtu, siapa Tuhan kita? Itu makanya ada orang yang berbeda karakternya ketika di gereja. Berbeda lagi dia ketika dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam bergaul, itu berbeda lagi. Mengapa? Karena masuk dalam pemahaman ini. Pemahaman inilah yang salah satu membuat orang sulit berubah. Mereka bertobat di hari Minggu, serahkan diri, serahkan hidupnya kepada Yesus. Dia ingat kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, dia minta ampun hari Minggu.
Tapi hari Senin dan sampai hari Sabtu dalam aktivitasnya, dalam pergaulannya, dia melakukan dosa-dosa yang sama lagi. Kenapa? Karena dia merasa hidup di dua dunia. Hari Minggu dunia rohani, maka hari biasa dia masuk ke dalam dunia sekuler. Kita jangan sepakat dengan hal ini. Dan kita nggak boleh setuju dalam hal ini. Kita mesti berubah. Baca Roma 12 ayat 2. Mari kita buka firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pemikiran kita, akal budi kita, itu yang awalnya harus kita rubah. Sekali lagi, kita gak boleh sepakat bahwa kita hidup dalam dua dunia. Hari Minggu dunia rohani, hari biasa dunia sekuler. Gereja adalah dunia rohani, tempat pekerjaan, tempat bergaul kita itu dunia sekuler. Kita tidak hidup di dua dunia yang berbeda. Kita hidup di dalam dunia, ya. Tetapi harusnya Tuhan Yesus tetap menjadi penguasa hidup kita kapanpun dan dimanapun, serta apapun aktivitas yang kita lakukan. Jadi itu awalnya, itu harus kita rubah. Mindset itu harus kita rubah. Sehingga kita tidak menjadi orang yang berbeda ketika di gereja, dan kita berbeda ketika kita bergaul di luar, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas. Sehingga kita bisa terus berubah dan diperbaharui, seperti pujian yang sudah kita naikkan. Karena setiap hari itu adalah altar Tuhan. Setiap waktu itu adalah altar Tuhan. Nah, poin pentingnya yang utamanya adalah begini. Sebenarnya yang menentukan adalah siapa yang mengendalikan kehendak kita pada saat-saat kita beraktivitas. Itu yang penting. Siapa yang menguasai dan siapa yang mengendalikan hidup kita pada saat-saat aktivitas kita, dimanapun kita berada. Kalau kita ada dalam gereja, kita tetap tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita tetap ada di sini, daging kita tetap ada di gereja. Waktu kita ibadah, daging kita ikut. Waktu kita bekerja, beraktivitas, semuanya ikut. Daging kita ikut, jiwa kita ikut, dan roh kita ada di situ. Tapi sekali lagi, siapa yang memimpin? Kalau di gereja, roh kita memimpin diri kita. Tapi di luar, siapa yang kita serahkan memimpin diri kita? Dagingkah atau roh? Ini perkataan Tuhan Yesus. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 63. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus, perintah-perintahnya, itu adalah roh dan hidup. Tapi daging kita ini, Yesus bilang, tidak berguna sama sekali. Kita buka lagi Roma 8 ayat 5. Saya akan bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh
memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau kita hidup menurut daging, firman ini berkata, kita akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan kalau kita hidup menurut roh, kita akan memikirkan hal-hal dari roh. Dan ini bisa terjadi dimanapun. Dalam ibadah pun, kita bisa berpikir soal daging. Mari kita baca. Galatia 5. Ayat 19. Saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, sekarang saya ambil contoh saja, sederhana saja. Di sini di ayat 20 ada contoh, yaitu iri hati. Ya, itu perbuatan daging. Apakah di dalam gereja ada iri hati? Bisa terjadi? Bisa. Kita bisa iri kepada orang lain. Itu di dalam gereja yang kita sebut dunia rohani. Jadi di dalam dunia rohani pun kedagingan kita bisa memimpin kita. Apakah iri hati bisa terjadi waktu kita bekerja, berbisnis? Bisa. Di dalam studi kita ketika mahasiswa, pelajar, bergaul dengan teman-temannya, ada iri hati? Bisa. Paham ya? Jadi bukan soal di mana tempatnya, tapi persoalannya siapa yang memimpin. Begitu daging yang memimpin, maka perbuatannya nyata. Iri hati itu salah satu contohnya. Ada lagi, saya kasih contoh. Kepentingan diri sendiri. Bisa tidak di dalam gereja mementingkan diri sendiri? Bisa. Itu perbuatan daging. Padahal di dalam gereja itu. Apakah bisa mementingkan diri sendiri di luar waktu bergaul? Bisa. Bekerja? Bisa. Berbisnis? Bisa. Saya kasih contoh ketika mengambil keuntungan yang tidak wajar, itu kan untuk kepentingan diri sendiri. Itu bisa. Jadi bukan soal di mana tempatnya. Kita lompat ke ayat 22, Galatia 5 ayat 22. Ini buah-buah roh. Jadi ini yang timbul ketika dipimpin oleh roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23 itu terakhir, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, sekarang saya bisa ambil contoh. Kesabaran. Ketika kita dipimpin oleh roh, kita bisa sabar. Walaupun keadaan membuat kita gak sabar. Apakah itu bisa terjadi di gereja? Bisa. Itu dunia rohani menurut pendapat orang lain. Kita gak boleh sepakat. Karena dimanapun kita tetap di dunia ini. Satu dunia kita. Tapi bisakah kita sabar ketika kita berbisnis? Bisa. Ketika kita berkendaraan kita bisa sabar? Bisa. Ketika apa? Ketika roh yang memimpin kita sehingga kita berbuah memunculkan kesabaran. Dalam perseteruan di luar bisa gak orang sabar? Bisa ketika dipimpin oleh roh.
Jadi sekarang bukan soal di mana tempatnya yang kemudian dikotak-kotakkan dunia menjadi ini dunia rohani, ini dunia sekuler, ini dunia rohani, ini dunia sekuler. Ketika kita beribadah itu dunia rohani, kita masuk dalam dunia rohani, dan ketika kita beraktivitas di luar, kita bekerja itu dunia, itu pemikiran-pemikiran dunia, dan itu kita tidak boleh sepakat. Karena persoalannya adalah siapa yang memimpin kita? Dagingkah apa roh? Di dalam ibadah pun, di dalam gereja pun, di aktivitas rohani pun, daging kita bisa memimpin kita. Tapi di luar pun, dalam keadaan kacau pun, roh bisa memimpin kita. Nah, mari kita buka Roma 7 ayat 21 sampai 23 nantinya. Saya akan bacakan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudaraku, dosa, potensi dosa itu ada dalam tubuh kita. Kita tidak sabar itu adalah dorongan daging kita. Kita berbuat cabul, terikat akan pornografi, itu adalah dorongan dari daging kita. Kita iri hati, itu adalah dorongan dari daging kita. Dan itu selalu ada sama kita. Kapan dia berakhir? Ketika daging kita ini mati dan kita mati. Tapi selama kita hidup, daging kita ini masih memiliki potensi dosa. Jadi Paulus berkata ketika dia ingin berbuat baik, malah yang jahat yang keluar. Kenapa? Karena dorongan dari tubuh ini, dari daging ini. Jadi di dalam tubuh kita inilah ada potensi dosa. Perbuatan-perbuatan daging itu bisa muncul ketika kita dipimpin oleh daging kita ini. Nah sekarang bagaimana solusinya? Kenapa kita sulit dipimpin oleh roh? Kenapa kita sulit menyerahkan hidup kita dalam pimpinan roh? Karena kita tidak mengerti caranya. Kita bisa nahan-nahan untuk tidak berbuat dosa. Bisa. Kita bisa mengurung diri kita. Bisa. Tapi itu bukanlah jalan keluar. Jalan keluarnya, mari kita buka Galatia 5. Ayat 16. Saya akan bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu jalan satu-satunya. Serahkan dirimu dengan kesadaran penuh untuk menyerahkan hidupmu kepada pimpinan Roh Kudus. Karena hanya dengan itu kita mampu. Kalau hanya dengan mendisiplinkan diri, dengan tekad kita, dengan kekuatan kita, kita nggak mampu melawan potensi dosa yang ada dalam diri kita. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka berikanlah dirimu dipimpin oleh roh setiap waktu dan dimanapun. Ketika engkau hidup di dalam roh, maka engkau tidak akan menuruti keinginan daging.
Sehingga di luar pun kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, pergaulan kita, kita akan berbuah roh seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 tadi. Kita akan sabar, kita akan bisa mengasihi, kita akan bisa lemah lembut, kita akan bisa menguasai diri kita. Tapi ketika kita tidak hidup dalam roh, kita tidak menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka di dalam gereja pun, maka di dalam pelayanan pun, maka di dalam persekutuan-persekutuan apapun yang namanya dunia rohani, kita tetap akan dipimpin oleh kedagingan kita. Kita tetap akan iri hati, kita tetap akan berseteru dengan sesama kita. Kita akan tetap dikuasai oleh amarah kita, padahal kita ada di dalam dunia rohani tadi. Kenapa? Karena saat itu pun daging kita bisa memimpin kita. Jadi hari ini kesimpulannya sebagai hamba Tuhan, kita semua sebagai hamba Tuhan, jadikan Tuhan menjadi penguasa hidup kita dengan cara menyerahkan hidup kita dengan kesadaran penuh kepada pimpinan Roh Kudus. Maka percayalah, kita tidak akan menuruti daging kita. Maka kita akan berbuah dan orang lain bisa lihat, oh, Tria berubah loh. Yang dulu suka iri sekarang tidak lagi. Dulu suka berseteru, dulu suka dengki dengan orang lain, sekarang tidak. Dan itu bukan hanya terjadi di orang-orang gereja ketika dilihat dalam pergaulan gereja, tapi dilihat orang lain dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam belajar, dalam studi, dalam pergaulan apapun. Itulah yang dimaksud Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami mendapat pengertian yang baru. Bagaimana cara kami sebagai hamba Tuhan untuk bisa berubah dan berbuah terus-menerus dimanapun. Bukan hanya di dalam pergaulan kami di aktivitas rohani, di gereja, atau dalam pelayanan, tapi juga dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi kami, dalam pergaulan kami. Dimanapun Tuhan menempatkan kami tetap bisa berbuah. Kami tidak menunjukkan kedagingan kami. Kedagingan kami tidak muncul. Kami tidak melukai orang-orang lain. Kami tidak membuat orang-orang lain kecewa. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami, membuka pengertian yang baru kepada kami bahwa kami harus menyerahkan diri kami setiap saat, dimanapun, kapanpun, kepada pimpinan Roh. Dalam kesadaran penuh kami, supaya yang kami kerjakan adalah buah-buah Roh. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Ajaib
Atas kasih karunia-Mu kami bisa beribadah hari ini dimanapun kami beribadah. Dan kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu bisa kami rasakan di mana saja. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Roh-Mu hari ini. Dan tolong kami untuk terus bisa melakukannya dimanapun kami berada, Tuhan. Sehingga kami terus berbuah dimanapun kami berada. Dunia kami hanya satu. Dan semuanya adalah dunia rohani. Karena kami akan berbuah dimanapun kami berada. Bukan hanya di lingkungan rohani, di gereja, di pelayanan, di FA, tapi di semua tempat. Dalam aktivitas kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pergaulan kami tetap bisa berbuah, melakukan firman Tuhan. Kami bersepakat bersatu hati hari ini. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, biarlah Engkau bekerja menjamah tubuh saudara-saudara kami yang sakit sehingga mereka pulih, mereka sehat, mereka sembuh. Apapun penyakitnya, kami berdoa untuk itu. Mungkin mereka yang sekarang sedang ada di rumah sakit dirawat, kami berdoa Tuhan, Kau bisa memakai dokter, suster, semua obat-obat, peralatan-peralatan untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, bagi yang berbeban berat dengan persoalan-persoalan yang ada hari-hari ini, kami berdoa, biarlah kekuatan-Mu lewat firman-Mu meneguhkan, bahkan memberikan jalan keluar, memulihkan keadaan, sehingga kekuatan bangkit dan mereka pulih. Mereka menjadi kuat kembali, semangat kembali, menemukan pengharapan yang baru dari Tuhan. Biarlah ini juga terjadi bagi bangsa ini, seluruh warga negara ini, bangsa Indonesia, yang saat-saat ini mengalami persoalan yang hampir sama semua. Terutama bagi anak-anak Tuhan yang menjadi warga negara Indonesia ini, Tuhan. Biarlah dimulai dari anak-anak-Mu, orang-orang Kristen. Kami terus bisa berbuah. Kami tidak bersungut-sungut, kami tidak menyalahkan orang lain, kami tidak saling menyalahkan pemerintah. Kami berdoa Tuhan, kami bisa melakukan bagian kami, sehingga orang lain melihat dan tergerak untuk melakukan hal yang sama, sehingga terjadilah damai sejahtera, aman, tentram bangsa ini, walaupun menghadapi berbagai persoalan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintahan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat, Kau berikan kepintaran untuk bisa mengatur keadaan bangsa ini, perekonomian, keamanan, apapun, sehingga keamanan dan kesejahteraan bisa terjaga. Kami berdoa bahkan untuk seluruh dunia ini. Kami percaya tidak ada kuasa yang tidak takluk dalam kuasa-Mu. Dan kami yakin bahwa keadaan ini juga ada dalam otoritas Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada para ahli untuk menemukan vaksin dan obat untuk virus yang menjadi pandemi di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan ibadah ini akan berakhir sebentar lagi. Kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebagai hamba Tuhan, lakukanlah itu dengan setia dalam hidupmu. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Hiduplah dalam Roh. Maka engkau tidak akan menuruti keinginan dagingmu lagi. Dan kau bisa berbuah dimanapun kau berada, dimanapun Tuhan menempatkan kau. Lakukan itu dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan
akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya menerima berkat-berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.